Selamat bertemu kembali dengan saya, Les Krisnawati. Hari ini kita akan memasuki materi yang ketiga tentang helping relationship. Sebagai pengantar dari pembelajaran pertemuan yang pertama dan yang kedua, bahwa dalam menjadi seorang perawat profesional, kita membutuhkan suatu kelengkapan dari tiga hal, yaitu pengetahuan, wawasan, artinya juga kepintaran seorang perawat dalam menguasai ilmu pengetahuan yang khususnya dengan dunia keperawatan. Kemudian yang kedua, pastinya penguasaan terhadap keterampilan. Dan yang ketiga, dibutuhkan untuk memberikan rasa peduli atau caring pada pasien, salah satunya melalui komunikasi yang terapeutik. Untuk bisa membangun hubungan antara perawat dan pasien serta keluarga pasien, baik itu di setting rumah sakit maupun klinik, maka seorang perawat harus mempunyai kemampuan untuk membangun hubungan saling membantu atau disebut dengan healthy relationship melalui komunikasi terapi. Untuk dapat membangun hubungan yang saling membantu antara perawat dengan pasien dan keluarganya, maka seorang perawat harus memahami terlebih dahulu terkait konsep. Nah, kita akan masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu definisi dari helping relationship. Hubungan yang membangun antara perawat dengan klien, yang dimana klien ini bisa orang yang sakit maupun juga orang yang sehat beserta dengan keluarganya, maka pemahaman akan definisi itu sangat diperlukan. Yang pertama, helping relationship atau hubungan saling membantu merupakan suatu bagian dari komunikasi terapeutik yang terjadi dalam hubungan antara perawat dan klien. Di mana dalam hubungan ini perawat dan klien serta keluarga pasien itu saling memberi. Perawat memberikan kemampuan untuk menyediakan layanan asuhan keperawatan, sedangkan pasien memberikan untuk menyampaikan keluhan dan hal yang dibutuhkan untuk perawatannya. Dan juga selain memberikan, saling memberikan antara perawat dan pasien, dibutuhkan untuk menerima bantuan atau dukungan, khususnya untuk klien dan keluarga. Agar tujuannya untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar klien sepanjang kehidupan. Perawat itu mempelajari banyak konsep, mulai dari ibu hamil sampai dengan perawatan janin, sampai dengan neonatus, kemudian anak, sampai usia lansia. Dalam pembelajaran konsep ini, perawat diharapkan sungguh menguasai agar nantinya bisa memberikan keterampilan dan wawasannya untuk melakukan perawatan pada individu sepanjang hidupnya, baik individu itu sakit maupun sehat. Hubungan yang terjalin antara perawat dengan klien adalah hubungan yang bersifat terapeutik, di mana perawat berperan sebagai penolong yang membantu klien mencapai tujuan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kesejahteraan. Kebutuhan dasar ini didasarkan pada konsep yang sudah disampaikan oleh Abraham Maslow. Dari kebutuhan dasar, baik itu secara fisiologis, baik itu oksigenasi, nutrisi, eliminasi, kemudian rasa nyaman, dan seterusnya, sampai dengan kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, perawat membantu klien untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan. Dan kesejahteraan adalah peningkatan kualitas hidup pasien selama dia menghadapi sakit sebagai individu yang memiliki martabat. Nah, klien melalui hubungan saling membantu ini diharapkan perawat berkomunikasi dengan jujur, ya, kemudian empati,
yang artinya merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Kemudian memiliki sensitivitas atau kepekaan terhadap apa yang dirasakan oleh klien maupun keluarganya dan menghargai setiap keunikan klien itu sendiri. Nah, keunikan yang menjadi garis bawah di sini adalah keberadaan individu baik secara holistik, biopsikososial spiritual dengan keistimewaan yang dia miliki sebagai individu. Maka menghargai tanpa syarat pada pasien sungguh diharapkan dalam membangun hubungan saling membantu. Dalam membangun hubungan saling membantu, ada karakteristik utama yang penting untuk menumbuhkan hubungan relationship ini. Meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah kejujuran. Perawat harus jujur dalam berkomunikasi agar terjalin hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Kejujuran menciptakan keterbukaan dan kenyamanan dalam berinteraksi. Contohnya adalah jika perawat melakukan pemeriksaan tekanan darah atau tanda-tanda vital pada pasien yang mungkin terjadi perubahan tanda-tanda vital akibat penyakitnya. Maka seyogianya perawat menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut, khususnya tanda-tanda vital, dengan sejujurnya data yang diperoleh setelah melakukan validasi beberapa kali jika ada keraguan yang dihadapi oleh pasien. Kemudian bersama-sama dengan tim kesehatan untuk merumuskan hal yang terbaik agar terjadi monitor terhadap perubahan tekanan darah atau tanda-tanda vital sehingga pasien menjadi lebih santai dan rileks dan mempercayakan keadaannya kepada tim kesehatan. Selanjutnya yang kedua adalah tidak membingungkan dan cukup ekspresif, di mana perawat menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh klien maupun keluarganya, serta komunikasi nonverbal yang sesuai agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan tepat tanpa menimbulkan kebingungan pada pasien. Kemudian yang ketiga adalah bersikap positif. Dalam hal ini, perawat perlu menunjukkan sikap yang mendukung, optimis, dan juga menghargai pasien, sehingga mampu membangun suatu suasana yang kondusif untuk pemulihan klien. Kemudian, yang keempat, ini adalah sikap yang menjadi dasar bagi seorang perawat dalam merawat pasiennya, yaitu empati, bukan simpati. Artinya, perawat itu mampu memahami perasaan dan perspektif pasien secara mendalam tanpa terlarut dalam emosi, sehingga pasien merasa diperhatikan dan dihargai apa yang dirasakannya selama dalam proses perawatan. Kemudian selanjutnya, melihat masalah dari sudut pandang atau kacamata pasien. Artinya, perawat itu berusaha memahami masalah pasien sesuai dengan sudut pandang mereka, bukan hanya berdasarkan asumsi dari seorang perawat. Maka dari itu, ketika melakukan pengkajian kepada pasien, data yang diperoleh akan ada dua. Data subjektif yang berasal dari pasien maupun keluarga pasien, dan yang kedua adalah data objektif, di mana perawat akan melakukan pemeriksaan keperawatan dan melakukan validasi menggunakan alat ukur yang tepat terhadap kondisi pasien. Nah, selanjutnya adalah menerima pasien apa adanya. Menerima pasien apa adanya, ini adalah suatu sikap penerimaan tanpa menghakimi, dengan membantu pasien merasa nyaman dan aman dalam berbagi pengalaman maupun perasaannya kepada kita. Kemudian sensitif terhadap perasaan pasien. Artinya, perawat itu peka terhadap tanda-tanda emosional pasien,
sehingga dapat menyesuaikan respon dan tindakannya secara tepat. Misalnya, pada saat perawat itu akan melakukan observasi kondisi maupun keadaan pasien. Nah, tetapi saat itu pasien sedang ada sesuatu hal yang serius perlu dibicarakan dengan keluarga. Nah, selagi tidak urgensi dengan keadaan itu, perawat memberikan ruang dan waktu untuk pasien dan keluarga menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian selanjutnya, tidak mudah terpengaruh oleh masa lalu, pasien atau diri sendiri dari perawat. Contohnya, perawat profesional itu selalu menjaga objektivitas dan tidak membiarkan pengalaman pribadi mengganggu hubungan terapeutiknya dengan pasien. Misalnya, seorang perawat berdinas sore telah mendengarkan informasi dari perawat yang berdinas siang bahwa perawat tersebut atau pasien yang dirawatnya itu mempunyai sifat atau sikap yang tidak sopan terhadap perawat, contohnya suka marah-marah. Nah, tetapi kita sebagai perawat yang berdinas kemudian mendengar cerita subjektif itu, kita boleh menjadi bahan untuk berwaspada terhadap pasien. Tetapi tetap kita melakukan tugas kita secara profesional tanpa terpengaruh apapun yang menjadi cerita di masa lalu dengan pasien. Ya. Nah, selanjutnya sebagai lanjutan, bahwa hubungan saling membantu ini mempunyai tujuan. Tujuannya adalah di mana secara umum hubungan ini akan membantu klien mencapai pertumbuhan dan juga kesejahteraan yang optimal melalui proses komunikasi terapeutik yang telah dirancang. Arti bertumbuh itu tidak hanya disebut sebagai pertumbuhan fisik, tetapi juga kesiapan mental dan tingkat maturasi atau kedewasaan individu. Misalnya, seorang yang sedang sakit awalnya tidak terlalu memperdulikan akan kesehatannya, setelah dirawat di rumah sakit dan mendapatkan edukasi atau pendidikan kesehatan dari perawat, pasien tersebut menjadi sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan ataupun melakukan pencegahan, ataupun dengan memperpendek length of stay atau lama rawat inap dengan mematuhi semua yang menjadi hal-hal yang perlu dijalankan oleh pasien selama dalam proses perawatannya. Secara konkretnya, tujuan dari hubungan saling membantu ini adalah salah satunya untuk membantu pasien mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan yang optimal melalui proses komunikasi terapeutik yang terancang, kemudian juga meningkatkan fungsi kehidupan sehari-hari dan kemampuan memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan pribadi atau personal yang realistis. Juga ini ya sebagai uh, hal untuk memperjelas dan memperkuat identitas personal serta integritas diri. Tidak hanya pada kita perawat profesional dalam menjalankan tugas dan panggilan kita, tetapi juga kepada pasien kita dalam dia memperkuat identitas personalnya untuk terus bertumbuh. Kemudian, bagi kedua belah pihak, baik itu perawat dan pasien, ini akan membantu merealisasikan diri bahwa seorang individu yang dewasa itu dapat menerima keadaan dan juga berusaha untuk memperbaiki diri. Kemudian penerimaan diri dan meningkatkan penghormatan kepada diri sendiri. Selain itu akan meningkatkan kemampuan baik itu perawat maupun pasien dalam membina hubungan interpersonal satu sama lain, di mana ada hubungan saling membantu dan kemampuan untuk memberi serta menerima belas kasih atau rasa kepedulian antara perawat dan pasien serta keluarga pasien. Kemudian juga akan memfasilitasi interaksi positif antar perawat dengan pasien maupun dengan orang lain, baik itu diri sendiri dan juga lingkungan.
Di dalam hubungan saling membantu ini, ada beberapa fase yang harus dihadapi oleh seorang perawat kepada pasien maupun keluarga pasien. Yang pertama adalah fase prainteraksi, di mana fase ini adalah persiapan sebelum perawat bertemu dan berinteraksi dengan klien. Pada fase ini, perawat itu perlu mengeksplorasi perasaannya. Siap tidaknya dia menghadapi kondisi atau situasi yang pasien hadapi. Kemudian mengeksplorasi harapan. Yang pastinya harapan perawat dalam merawat pasien adalah untuk membawa pemulihan dan kesembuhan bagi pasien yang dirawat. Dan mengeksplorasi kecemasan diri, kemudian mengumpulkan data tentang klien untuk merencanakan pertemuan pertama yang memberi kesan baik untuk membangun hubungan saling percaya. Seorang perawat perlu melihat akan kemampuan diri dan juga mengatasi hal-hal yang bisa membuat atau mendistraksi waktu melakukan pemberian asuhan kepada pasien. Maka dari itu, kecemasan akan membuat seorang perawat menjadi waspada untuk selalu membenahi diri, meningkatkan wawasan dan keilmuan agar dia menjadi percaya diri dalam melakukan intervensi kepada pasien. Kemudian yang kedua adalah fase orientasi. Fase orientasi merupakan awal interaksi antara perawat dan pasien yang bertujuan membangun hubungan saling percaya. Perawat percaya kepada pasien karena pasien mengungkapkan kebutuhannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Begitu juga pasien percaya kepada perawat karena pasien percaya perawat mempunyai kemampuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nah, kemudian daripada itu, pada fase orientasi ini, perawat mempunyai hubungan yang awal dengan pasien. Nah, kemudian akan memperjelas selalu keluhan dan kebutuhan pasien, membuat kontrak atau kesepakatan tentang proses perawatan, termasuk di mana lokasinya, berapa lama tindakan itu dilakukan, dan seberapa panjang atau durasi dalam pelaksanaan perawatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah fase kerja. Fase kerja merupakan inti dari komunikasi terapeutik di mana perawat itu membantu pasien mengeksplorasi stresor, menggali apa yang harus dilakukan oleh seorang pasien ketika menghadapi permasalahan yang mengganggu pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kemudian perawat, karena di sini melakukan suatu intervensi yang kaitannya untuk membantu pasien mengeksplorasi stresornya, maka perawat perlu mengembangkan wawasan dirinya agar tidak terjadi kesalahan pada saat intervensi, serta menggunakan coping mekanisme yang konstruktif atau membangun, tidak mencederai. Nah, pada tahap ini dilakukan pelaksanaan rencana keperawatan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Nah, kemudian fase terakhir adalah fase terminasi, di mana tahap akhir dari hubungan perawat dan kliennya. Pada fase ini, hasil tindakan itu dievaluasi. Perawatan dihentikan secara bertahap jika sudah mencapai tujuannya, dan perawat membantu klien untuk menerima akhir hubungan tanpa rasa cemas dan ketergantungan. Karena peran kita perawat ini walaupun meminta pasien itu selalu meminta bantuan kepada kita, tapi tidak membuat hubungan ini tidak membuat pasien itu menjadi tergantung penuh kepada perawat. Karena mereka bersiap-siap setelah masa pemulihan dan penyembuhan akan kembali ke komunitas. Setelah kita mengetahui fase-fase dalam hubungan saling membantu antara perawat dan klien, maka kita perlu mengetahui sebenarnya esensi dari
komunikasi terapeutik ini dalam membangun hubungan saling membantu, yaitu empati dalam keperawatan. Empati dan penerimaan tanpa menghakimi sangat krusial bagi perawat, karena keduanya membangun hubungan terapeutik yang efektif dan mendukung proses penyembuhan pasien. Dengan empati ini, memungkinkan perawat untuk benar-benar memahami perasaan, kebutuhan, dan perspektif pasien dari sudut pandang mereka, sehingga menumbuhkan rasa nyaman, kemudian juga kepercayaan dan keterbukaan antara pasien dan perawat. Penerimaan tanpa menghakimi membantu pasien merasa dihargai disertai dengan perasaan diterima apa adanya tanpa takut dinilai negatif atau dihakimi, yang sangat penting untuk menjaga martabat dan memfasilitasi komunikasi yang jujur dan terbuka antara perawat dan klien. Dengan mengaplikasikan empati dan penerimaan tanpa menghakimi, perawat dapat memberikan perawatan yang lebih responsif dan holistik, biopsikososial spiritual, menghormati hak serta kebutuhan emosional pasien, dan mempermudah identifikasi serta penanganan masalah yang dialami pasien secara efektif. Hal ini juga mendukung prinsip etik keperawatan seperti beneficien, berbuat baik, kemudian non-maleficien, tidak merugikan, dan keadilan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Selanjutnya, dalam hubungan saling membantu secara konkret akan menghasilkan pemulihan pasien melalui beberapa cara yang paling utama, yaitu antara lain meningkatkan kesadaran pasien. Hubungan terapeutik yang terjalin dalam helping relationship dapat meningkatkan kesadaran pasien terhadap kondisi dan gejala yang dialami, sehingga pasien lebih mampu mengenali dan mengelola kondisinya secara optimal. Yang kedua adalah mengurangi kecemasan. Nah, mengurangi kecemasan ini merupakan komunikasi terapeutik dalam hubungan saling membantu yang akan membantu pasien untuk mengungkapkan perasaan dan ketakutannya, sehingga dapat menurunkan rasa cemas atau tingkat kecemasan, terutama sebelum tindakan medis atau selama masa pemulihan. Nah, kemudian yang ketiga, mendorong kerjasama. Dalam hubungan saling membantu antara perawat dan klien serta keluarganya, mendorong kerjasama antara tenaga kesehatan dan pasien melalui komunikasi yang terbuka dan empati akan membuat pasien menjadi lebih kooperatif dan menjalani proses perawatan dan rehabilitasi. Kemudian bisa membuat mereka patuh terhadap perencanaan pengobatan yang harus dijalankan. Kemudian juga meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan. Nah, proses helping relationship mendukung pemenuhan kebutuhan dasar pasien, meningkatkan kemandirian, rasa berharga, serta kesejahteraan psikologis yang berkontribusi pada pemulihan secara menyeluruh. Jadi tidak hanya bio saja, tidak hanya fisik saja, tetapi secara psikologis, sosial maupun spiritual. Kemudian yang terakhir adalah mindfulness atau pemikiran dan juga kompetensi untuk komunikasi. Perawat sebagai penolong pada pasien dan keluarga yang ditolong yang perlu sadar akan perannya dan memiliki kompetensi komunikasi yang baik dalam memberikan dukungan yang tepat waktu dan efektif, mempercepat proses penyembuhan dari kondisi pasien yang sedang. Untuk itu,
Agar hubungan saling membantu secara konkret ini mewujudkan hasilnya, kita sebagai mahasiswa keperawatan maupun kami dosen itu harus selalu terus belajar. Adapun untuk melatih keterampilan ini perlu beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita perlu memahami teori dengan baik. Maka sebagai seorang perawat, sebelum kita memberikan asuhan kepada pasien di rumah sakit, kita harus sungguh memahami teori dengan baik. Pelajari dulu konsep bagaimana membangun hubungan yang saling membantu secara menyeluruh, kemudian termasuk juga karakteristik kita seorang perawat yang membantu atau menolong seperti kejujuran, empati, penerimaan tanpa menghakimi, sensitivitas atau kepekaan terhadap perasaan pasien, dan kemampuan untuk melihat masalah dari sudut pandang pasien atau klien kita. Kemudian yang kedua, berlatih mendengar aktif. Latih kemampuan mendengar secara penuh perhatian, baik verbal maupun non-verbal, agar dapat menanggapi respon yang menunjukkan perhatian dan pemahaman tanpa menginterupsi atau memutus atau menghakimi. Kemudian yang ketiga, membangun kepercayaan dan hubungan positif. Nah, praktikan komunikasi jujur, terbuka, dan penuh penghargaan agar klien kita, pasien kita, keluarga pasien merasa aman, diterima, dan nyaman untuk mengungkapkan perasaan serta kebutuhan mereka. Kemudian bersikap empati dan sensitif. Latih kemampuan untuk memahami dan merasakan kondisi emosional pasien tanpa terbawa perasaan, ya. Serta selalu menjaga agar sikap profesionalisme kita terjaga dalam merespon mereka. Kemudian refleksi dan evaluasi diri. Lakukan evaluasi diri setelah interaksi dengan pasien untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki dalam membangun helping relationship. Walaupun kita sudah senior atau sudah lama melakukan pekerjaan kita sebagai perawat, tapi refleksi diri dan evaluasi diri itu sangat dibutuhkan untuk kembali melihat sisi-sisi yang lemah dari kita. Belajar sepanjang hayat, berdiskusi dengan orang-orang yang mempunyai pengalaman lebih dari kita, itu akan memperkaya. Dan yang terakhir, terapkan fase helping relationship ini. Dengan cara apa? Pahami dan aplikasikan secara sistematis, baik dari fase pre-interaksi, fase orientasi, fase kerja, dan terminasi dalam komunikasi dengan pasien ataupun klien serta keluarga. Dengan konsisten dan latihan dan kesadaran diri yang tinggi, keterampilan membangun hubungan saling membantu akan semakin berkembang dan efektif selama praktik klinik. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini terkait tentang hubungan saling membantu atau helping relationship. Saya akan memberikan tugas untuk teman-teman mahasiswa berikan reaksi pada tempat yang nanti akan saya sampaikan melalui copy. Semoga pembelajaran hari ini memberi manfaat untuk kita melayani pasien maupun klien yang ada di komunitas atau ada di rumah sakit. Selamat belajar, sampai jumpa. Salam sehat dari saya. Terima kasih.